Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat. Bu Guru selalu berdoa supaya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat lagi untuk melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini. Bagaimana? Hari ini apakah anak-anak sudah siap belajar? Baik. Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk belajar akidah akhlak di kelas 2. Jika anak-anak sudah siap, mari kita awali kegiatan belajar kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak di kelas 2 dengan materi kalimat thayyibah ta'awud dan asmaul husna. Teman-teman sudah siap? Jika teman-teman sudah siap, bisa siapkan buku akidah akhlaknya, kemudian kita buka bukunya mulai halaman 4. Ya. Yang pertama kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita pelajari yaitu kalimat ta'awud. Nah, anak-anak, masih ingat kan apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah artinya adalah kalimat yang baik untuk diucapkan. Nah, coba ketika kita mau membaca Al-Qur'an, kalimat apa yang biasanya kita baca, teman-teman? Ya, kalimat yang kita biasa baca sebelum kita membaca Al-Quran yaitu kalimat ta'awud yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi yuk. Kita baca kalimat ta'awud bersama-sama. Abata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat ta'awud ini bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya yang meminta perlindungan. Selain itu, kalimat ta'awud ini juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah atas segala makhluknya. Manusia adalah makhluk Allah yang diperintah untuk taat dan tunduk serta beribadah kepada Allah. Namun, dalam menjalankan perintah Allah, manusia sering diganggu oleh sebuah makhluk. Teman-teman tahu, makhluk yang suka mengganggu manusia karena ia tidak suka manusia itu tunduk patuh dan taat pada perintah Allah. Nah, makhluk itu bernama setan. Setan itu bersikap sangat sombong. Ia merasa lebih baik, merasa lebih mulia daripada manusia karena ia diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan Allah dari tanah. Setan tidak senang jika manusia melakukan kebaikan. Setan adalah makhluk gaib, artinya ia tidak bisa dilihat oleh mata. Makhluk gaib yang sangat jahat dan sangat pandai menggoda manusia adalah setan. Wujudnya tidak tampak oleh mata, sehingga ia sangat leluasa, sangat bebas membisikkan rayuan dalam hati manusia untuk melakukan tipuan sehingga banyak manusia yang berbuat maksiat dan berbuat dosa. Setan berjanji akan menggoda manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat tiba. Apakah anak-anak masih ingat bagaimana kisahnya Nabi Adam? Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah juga menciptakan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa pernah tinggal di surga. Allah memperbolehkan mereka untuk menikmati semua yang ada di surga. Namun, Allah mempunyai satu larangan. Allah melarang Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa mendekati satu pohon yang namanya pohon huldi. Ya, mereka tidak boleh mendekati pohon itu apalagi sampai memakannya. Nah, tiba-tiba datanglah setan menggoda Nabi Adam dan istrinya. Setan mulai merayu supaya Nabi Adam dan istrinya melakukan larangan Allah tersebut.
Karena digoda oleh setan, akibatnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Setan pun diturunkan Allah dari surga. Setan mengajukan permintaan kepada Allah, teman-teman. Ia meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Jumlah setan lebih banyak daripada jumlah manusia. Karena setan tidak bisa mati, sedangkan manusia bisa mati. Setan selalu berusaha untuk memperdaya manusia. Mereka tidak pernah berhenti menggoda manusia, baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa, kapan saja dan di mana saja. Setan itu selalu berusaha menggoda manusia untuk melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan kejahatan. Nah, pasti kita semua tidak mau ya digoda oleh setan. Karena itu kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari bujuk rayuan setan. Nah, setelah belajar tentang kalimat ta'awudz dan pentingnya membaca kalimat ta'awudz, teman-teman, kira-kira kapan ya setan itu menggoda manusia? Pernah tidak kalian mengalami suatu peristiwa? Tiba-tiba rasanya malas belajar, malas mengaji, kemudian hati merasa tidak tenang, merasa gelisah, inginnya marah-marah. Nah, sebenarnya di saat seperti itulah setan itu datang menggoda teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa yang harus kalian lakukan? Nah, di saat seperti itu, teman-teman semua, kalian harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, yaitu dengan membaca kalimat ta'awudz. Biasanya, waktu-waktu tertentu di mana kita dianjurkan untuk membaca kalimat ta'awudz, yaitu pada saat kita sedang memulai untuk membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang berdoa atau berzikir, dan ketika kita sedang merasa hati kita tidak tenang, kita merasa takut pada saat kita berada di tempat-tempat tertentu, atau sebelum kita melakukan kebaikan, seperti ketika kita akan berwudu dan akan tidur, supaya kita terhindar dari godaan setan. Nah, setelah kita tahu kapan saja kita harus membaca kalimat ta'awudz, kita akan belajar tentang manfaat membaca kalimat ta'awudz, teman-teman. Di saat kita sedang merasa gelisah, malas belajar, inginnya marah-marah, kita harus segera membaca kalimat ta'awudz, teman-teman. Setelah itu kita akan merasa lebih tenang, kembali semangat belajar, juga kembali semangat mengaji. Selain itu kita juga bisa menahan emosi, sehingga tidak jadi meluapkan amarah kita. Ternyata membaca ta'awudz itu sangat bermanfaat untuk kita, teman-teman. Nah, berikut ini adalah manfaat membaca kalimat ta'awudz. Yang pertama adalah melindungi diri kita dari segala kejahatan. Yang kedua, menghilangkan nafsu amarah. Dan yang ketiga, menimbulkan ketenangan hati. Nah, ini adalah yang kita bahas tadi, teman-teman. Setan tidak berhenti menggoda manusia. Ia selalu membujuk manusia untuk melakukan kejahatan, membujuk manusia untuk marah-marah, membujuk manusia sehingga hati manusia menjadi tidak tenang. Nah, setelah membaca ta'awudz, kita akan merasa lebih terlindungi diri kita dari kejahatan, kita tidak marah-marah dan hati menjadi tenang. Selain itu, manfaat membaca kalimat ta'awudz, kita akan merasa lebih aman dan ibadah kita menjadi lebih khusyuk. Nah, setelah mengetahui apa saja manfaat membaca kalimat ta'awudz, sekarang kita biasakan diri kita membaca kalimat ta'awudz sebelum melakukan kegiatan yang seperti tadi ya, sebelum membaca Al-Qur'an, sebelum sholat, kemudian ketika kita mau tidur, mau berwudu, kita awali dulu dengan membaca ta'awudz supaya kita lebih dilindungi oleh Allah dan tidak mudah digoda oleh syaitan. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Untuk belajar Asmaul Husna, kita bisa buka bukunya halaman 14. Nah,
Asmaul Husna, masih ingat apa itu Asmaul Husna? Di kelas 1 pun kita sudah pernah belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Ya, teman-teman bisa lihat di halaman 14 itu ya. Untuk belajar Asmaul Husna kali ini, karena jumlahnya ada banyak, yang kita pelajari kali ini adalah Asmaul Husna Al-Wali dan Asmaul Husna Al-Hafidz. Ya. Di halaman 14 itu teman-teman, di sana terdapat gambar sebuah bencana, yaitu banjir. Banjir merupakan salah satu contoh musibah yang sering terjadi di bumi. Banjir membuat kegiatan menjadi terganggu. Nah, selain banjir, ada banyak musibah ya yang terjadi di negara kita, misalnya gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, dan masih banyak yang lainnya. Nah, siapakah yang akan menolong mereka, teman-teman, korban-korban bencana tersebut? Ya, yang menolong hanyalah Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari bencana. Nah, teman-teman, apa hubungannya dengan Al-Wali ini? Al-Wali adalah Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Melindungi. Salah satu Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah yang artinya bahwa Allah Maha Melindungi. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai semua urusan makhluknya dengan kasih sayang dan juga dengan penuh pertolongan. Sehingga sebagai manusia kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Wali. Maka ia akan merasa cukup dengan perlindungan yang diberikan kepada Allah, dan kita akan bergantung kepada Allah sepenuhnya dalam segala hal, dalam segala keadaan dan keinginan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang yang beriman dan memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlindung kepada jin, kepada setan, atau kepada benda-benda yang lainnya. Nah, kalau kita memohon perlindungan kepada selain Allah, ini namanya syirik ya teman-teman. Syirik adalah dosa besar. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Kalau kita meminta pertolongan kepada selain Allah, kita disebut orang yang musyrik. Perbuatan yang dilakukannya namanya syirik. Kita hanya boleh memohon perlindungan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Nah, selanjutnya Al-Hafidz, Asmaul Husna Al-Hafidz. Al-Hafidz ini artinya adalah Allah Maha Memelihara. Allah juga memiliki Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Memelihara. Maknanya adalah Allah memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan. Manusia, hewan, dan tumbuhan, dan segala yang ada di alam ini dijaga dan dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus yakin bahwa Allah memelihara semuanya, semua makhluknya, dan semua yang ada di bumi dan di langit. Manusia harus yakin bahwa Allah bersifat Al-Hafidz, maka ia akan memelihara dan menjaga semua karunia Allah dengan baik. Ia akan menjaga lingkungan dengan baik. Ia akan memelihara anggota tubuh dengan baik. Dengan memelihara tubuh dengan baik, manusia akan terhindar dari penyakit hati, penyakit hati, dan penyakit yang lainnya. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara semua ciptaannya. Kewajiban kita sebagai manusia adalah menjaga semua ciptaan Allah dengan baik, karena Allah menciptakan semuanya itu untuk manusia. Jadi kewajiban manusia adalah menjaganya dengan baik. Baik, kegiatan kita belajar tentang Asmaul Husna juga kalimat thayyibah telah selesai. Jangan lupa tugas kalian hari ini adalah
menulis kalimat ta'awudz beserta artinya dan juga Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini beserta artinya pada kertas ulangan. Kemudian kertas ulangan tersebut dikirimkan pada saat pengumpulan tugas dalam map. Selain itu, hafalkan Asmaul Husna dan juga kalimat Thayyibah ta'awudz beserta artinya dengan voice note dan dikirimkan kepada Bu Ima. Kegiatan belajar kita tentang Asmaul Husna dan kalimat Thayyibah hari ini telah selesai. Jangan lupa kirimkan tugasnya ya teman-teman. Alhamdulillah, cukup sekian kegiatan belajar kita. Apabila ada kekurangannya, Bu Guru minta maaf. Tetap tertib sholat 5 waktu, rajin mengaji, semangat belajar. Jangan lupa harus patuh pada ayah bunda di rumah dan tetap jadi anak yang solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.